Buaya tiran gemetar, menelan dan meludah. Dia tidak percaya bahwa Qin Yichen benar-benar berani menjadi begitu kejam. Hari angin, tidak ada kesialan untuk balapan. Jangan pergi terlalu jauh. Kaisar Dike mengaku bijak. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda bertindak seperti ini? Tanda seru. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan kata ras. Mata Qin Yichen yang dingin dan tegas tiba-tiba menunjukkan darah ketika dia mendengar tentang ras. Oke. Apakah kamu tidak puas dengan buaya tirani? Lewati perintah umum ini. Bunuh 10 juta buaya tirani dulu. Ekspresi yang garang bahkan membuat wajah yang terlihat seperti pedang yang diukir menjadi wajah yang mengerikan. Dan dalam sekejap, manusia buaya akhirnya ketakutan. Jangan. Jangan. Jenderal Feng, aku ingin menyerah. Jangan pindahkan orang-orangku. Saya menunggu untuk jatuh. Bersedia untuk jatuh. Untuk beberapa alasan. Bahkan jika cahaya pedang Qin Yichen tidak lagi kejam. Di mata manusia buaya, itu hanya dingin dan tegas. Tetapi pada saat ini, tampaknya menunjukkan sisi ganas dan bahkan kejamnya. Bahkan Kewenjing dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak menyangka saudara ipar itu begitu kejam. Tuzu, ini bukan hal yang baik. Begitu Anda mengatakannya, Anda pasti akan marah dengan semua ras. Kewensan hanya berpikir bahwa Qin Yichen adalah formasi pertempuran saat ini dan dia yang menentukan. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa di telinga Qin Yichen, kentutlah yang tidak membahayakan balapan. Benar-benar tidak menyakiti ras. Mengapa suku naga yang sebenarnya dihancurkan? Apakah Anda dianggap seorang gangster? Mengapa ras manusia direduksi menjadi binatang rendahan yang ditindas oleh semua ras? Biarkan dia tidak merusak balapan. Ketika para dewa dan iblis membantai naga asli dan melukai umat manusia, pernahkah Anda berpikir bahwa ras tersebut akan dirugikan? Tanda seru. Entah kenapa, buaya tirani tidak lagi berani menatap mata dewa merah dengan bilah seperti bilah. Tetapi tiba-tiba menoleh dan mengertakkan gigi dan berkata, terima perintah, bunuh. Veteran buaya tiran di sampingnya gemetar. Patriark, bunuh, siapa yang harus dibunuh? Buaya itu menamparnya dan meraung. Tentu saja itu membunuh tentara surgawi. Kedua belas leluhur juga dapat dianggap mengerti. Jika ini bukan untuk bergabung dengan klan Kaisar Ke, Feng Tianxing takut mereka benar-benar dapat membantai seluruh klan mereka. Klan Kera, serang tentara astral. Master Starchacher, maafkan aku. Ini bukan berarti kita ingin memberontak. Lihat itu. Jutaan dari 12 pasukan suku meledak dalam kekuatan tempur. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak sebaik pasukan astral surgawi. Tetapi jumlahnya ada di sana. Momentum kesibukan tidak diabaikan oleh semua orang. Namun, setelah melihat ini, orang kepercayaan Raja Starchacher segera terbang ke mahkotanya. Rerumputan dinding ini benar-benar adalah angin yang bertiup di sana dan kemudian jatuh ke sana. Berani menjadi musuh dari istana surgawi saya? Bisakah Anda membayar harganya? Tetapi orang kepercayaan itu juga bukan orang bodoh. Dia segera menyadari bahwa Qin Yichen lah yang telah meletakkan pisau di leher mereka dan harus membalikkannya. Segera, orang kepercayaan itu berteriak kepada sang pemetik bintang, Raja. Feng Tianxing memiliki sejumlah tentara dan kuda yang tersisa dalam 12 balapan. Berikan elit jenderal terakhir. Biarkan aku menyelamatkan. Namun, begitu suara itu jatuh, Raja Tianx berteriak dengan dingin, diam. Orang kepercayaan itu terkejut, tetapi menemukan bahwa Raja tidak menatapnya sama sekali. Tetapi mata dewa yang tampaknya memiliki cahaya bintang tak berujung, menatap sosok ramping itu. Feng Tianxing, tidak menyangka bahwa hadiah ini diberikan kepada raja ini oleh Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendukungnya. Percaya atau tidak, begitu Feng Tianxing melihatmu mendukung klan 12, dia segera memerintahkan pembantaian. Orang-orang terbunuh oleh angin, tetapi permusuhan 12 klan setelahnya akan dihitung padanya. The King of Star Reaching tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan seorang pemuda yang merupakan seorang prajurit pemula dan pertama kali melakukan perhitungan. Pemberontakan 12 suku adalah pukulan berat, tapi ini adalah makanan pembuka Qin Yichen. Saudaraku, ini Wen Tiangwan, gerbang laki-laki dari kebangkitan klan Kaisar Ke. Bahkan jika itu kejahatan dari surga, itu harus dipotong. Bunuh denganku. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen memberi perintah, dan jutaan elit berpacu bersama. Niat membunuh melonjak dan agung. Ke Yuheng di medan perang juga tersenyum. Dan dua tetua umat manusia adalah inkarnasi. Tetapi dia adalah dewa. Dan kekuatan tempur bisa dibayangkan. Jutaan elit memang elit. Mampu menghancurkan dan membunuh pasukan sekutu dari 12 suku. Dan mereka juga bisa menyerang konstelasi. Bagaimanapun, mereka telah menderita 2 kekalahan. Dan ketika moral mereka tertekan, mereka juga menahan api di hati mereka. Selain itu, Qin Yichen memimpin mereka untuk menaklukkan klan 12 2 hari lalu, dan membiarkan mereka menunjukkan keagungan mereka. Dalam istilah awam, itu untuk membuat mereka mengerti bahwa mereka elit. Meskipun hanya ada 1 juta, itu bisa melawan elit 10 juta. Mereka memang elit, baik dalam ranah dan moral,
jauh melebihi pasukan astral. Di bawah kesibukan seperti itu, ditambah dengan pimpinan Qin Yichen, satu serangan, secara langsung menyebabkan celah dalam formasi pertempuran pasukan astral. Di Wentian Pass, melihat jutaan dewa dan bayangan yang seperti harimau meninggalkan celah, 20 juta tentara juga menyalakan kembali harapan. Kedua tetua Ke Tiangxuan dan umat manusia dibayangi oleh Raja Penangkap Bintang dan berada di atas angin. Kuncinya adalah menjaga mereka tak terkalahkan sampai sekarang. Itu bertahan. Jenderal Feng kembali. Jenderal Feng kembali. Aku meminta elit Tiangwan untuk kembali. Saudaraku, bunuh. Sovereign of the Star, kamu hanya mengandalkan mengambil keuntungan dari waktu dan tempat dan menaklukkan pasukan klan Kaisar Ke saya sekali. Hari ini, di situs Yuan Tiangwan, apakah Anda masih berdiri? Di antara jutaan elit, Ke Wenjing juga bergegas, dan ekspresinya sangat bersemangat. Itu dia. Begitulah adanya. Sejak awal, tujuan Jenderal Feng bukanlah klan 12, tetapi tentara astral. Saudara-saudara benar. Ini Wen Tiangwan, ini wilayahku. Apa itu tentara astral? Bunuh aku. Memikirkan keluhan yang baru saja dia keluhkan kepada saudara iparnya, dan bahkan mengira itu telah menghancurkan Wen Tiangwan, Ke Wenjing tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Mata Ke Wensan berkedip. Mereka semua mengira Feng Tian yang melakukan hal yang salah. Siapapun yang mengira itu karena mata mereka sipit. Wenjing, jangan pikirkan itu. Jika kamu benar-benar merasa berhutang pada Tianxing, kamu akan dengan berani membunuh musuh. Kakak kedua benar, bunuh. Putri Wenxing memegang tombak tajam dan berteriak pelan. Saudara-saudara Wen Tiangwan. Wu telah berani membuat perintah militer untuk klan Kaisar Ke saya, dan sekarang dia kembali dengan 12 klan yang menyerah. Kamu tidak takut kayu. Apa yang kamu takutkan? Tuan Putri benar. Jenderal Feng berani menerima perintah untuk membuat perintah militer. Apa yang kita takutkan? Pengadilan surga telah memerintah dunia selama bertahun-tahun, jadi sekarang giliran kami. Tiba-tiba, pasukan 12 ras, elit Wen Tiangwan, dan 20 juta tentara bergabung. Moral mereka melonjak hingga ekstrim, dan tentara astral yang terbunuh dikalahkan. Para jenderal istana surgawi juga ketakutan. Kekuatan tempur dari 12 pasukan suku mungkin luar biasa, tetapi jumlahnya jutaan. Yang terpenting adalah pembangkangan ini. Ini memberi mereka sinyal di sini, yaitu Wen Tian. Guan memiliki keuntungan. Ditambah dengan konvergensi jutaan elit, dan akumulasi semangat juang dari 12 klan yang menghancurkan. Itu dapat digambarkan sebagai pisau tajam dalam perang. Saya melihat jutaan elit yang agung dan agung. Hanya 5 bendera pertempuran di depan mereka. 5 bendera kaisar dijaga oleh Qin Yichen. Dan dimanapun Qin Yichen terbunuh, mereka mengikuti. Raja Penangkap Bintang. Dia tidak akan menarik pasukannya saat ini. Aku ingin menunggu Tuan Klan Kaisar Ke datang dan memenggalmu.